Todak langgar. Itu dia. Oke, anyway kita akan segera masuk ke dalam line of down di match keempat game. Yang pertama antara Aurora Esports Philippines versus Todak Malaysia. Here we go to the line of down. Yap, dan match up-nya Alpha versus Suyu. Iya. Tidak bermunculan assassin-assassin. Sebenarnya kayak Suyu ini kan half fighter, half assassin. Iya, masih rancu ya disebut sebagai apa ya. Tapi lebih ke fighter sih aku ngeliatnya. Memang lebih ke fighter, tapi masalahnya build-nya biasanya lebih ke arah item assassin ya. Biasanya ya. Full Kecuali damage. ada Queen's Wings-nya gitu kan. Tapi ya ini yang bakal kerepotan adalah lagi-lagi nih gangguan dari Matilda. Tapi di sisi lain bener aja Hilda yang ditugaskan oleh Momo Senpai ini berhasil untuk cut minion dan juga ngeganggu sedikit demi sedikit rotasi dari Demon Kite. Yap, dan ini memang persyaratan ya mungkin untuk Hildanya. Harus unggul banget juga nih untuk semakin leluasa memberikan pressure dari segi setelan emblemnya. Wih, flicker? Flicker kali ini Efek Terrify membuat The Demon Kite masih bisa dijemput dengan guiding wind tepat waktu dari Renjai. Tapi Renjai harus terpaksa nge-trigger flickernya juga loh. Tapi seenggaknya daripada tumbang jungle-nya. Bener-bener satu source spell yang digunakan untuk memaksimalkan escape ability dari seorang Alpha ya. Tapi kali ini terlihat sepertinya Zayat Senpai juga nggak dikasih space untuk bisa free farm. Di bagian bawah rotasi yang cepat dari agility dan juga dari Wilderness Blessing membuat Momo Senpai ini berada dimanapun Ul. Iya, dan di itu juga tadi pakai full defense ya, kayak Vitality tadi pakai untuk ya membuat dirinya semakin kuat di area laningnya. Dan First Blood tiba-tiba berhasil untuk diamankan out of camp, yang akhirnya membuat dari Renjai harus hilang pertama kalinya di tangan dari Zahid. Ya, memang penggunaan flicker yang tadi digunakan untuk menyelamatkan nyawa dari Demon Kite itu benar-benar jadi satu source skill atau source spell yang dikalkulasikan dengan baik oleh Todak ya. Mereka sadar bahwa rotasi dilakukan terus-menerus, tapi di bagian tengah sana mencoba untuk mendapatkan kembali target selanjutnya. Demon Kite juga nggak bisa selamat tuh. Dieksekusi dengan begitu instan dari banyaknya efek sisi beruntun yang diberikan oleh Todak. Oke, dan sekarang kita akan melihat bagaimana Renjai-nya juga nggak bisa menguasai area river nih. Ini agak sedikit kesulitan pastinya untuk bagaimana sosok dari Matilda bisa ngasih poke damage, bisa ngasih efek hit-nya juga. Karena dari tadi di press terus-terusan dan Todak men-convert lagi keuntungannya dengan 2 point kill dan juga turtle pertama yang berhasil untuk diamankan. Iya, tadi ada satu lava golem juga yang diambil. Setidaknya tambahan pundi-pundi gold dan juga experience ke arah Zayat ya. Yang membuat sekarang Todak leading di angka 500 gold saja, belum terpaut jauh. Tapi di bagian lain, Dead 1v1 antara Granger dan juga Harit dari D, yang memang terlihat dia agak sedikit kesulitan nih ya, menerima banyaknya poke damage yang masuk dari Rhapsody. Dan aku barusan habis ngecek arti sempoi itu apa ya? Apa tuh? Dalam bahasa Melayu. Apa? Artinya dingin. Oke. Tapi apakah dingin tapi tidak kejam? Waduh, Alucard tuh. Bukan ya. Bukan ya. Tapi ya memang untuk di menit yang ketiga kita lihat gimana Todak bermain dengan sangat apik sih. Mereka berhasil untuk semua playernya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pastinya dengan rotasi yang sangat baik. Mengantisipasi open visions yang terus-menerus dilakukan oleh Renjai dan ya mereka sama sekali belum kehilangan 1 poin sama sekali dari Aurora. Ya tapi kayak sebenarnya Todak unggulnya lumayan banyak loh, 2 point kill, dapetin turtle, tapi goldnya nggak terpaut jauh. Karena kayak di arah topnya ini Demon Kite mendominasi sekali ya untuk bisa membuat dari D terpukul mundur dulu, hanya bisa memeluk ke arah outer turretnya, bermain secara aman. Dan terlihat kali ini rotasi harusnya udah mulai bergerak ke arah bottom lane, karena bentar lagi juga turtle bakal segera muncul. Tapi penguasaan dari river sekarang sudah mulai dipegang oleh Renjai. Renjai yang dari tadi kena pressure, ini udah mulai dapetin space-nya juga untuk mencari informasi. Walaupun memang sudah tertimpa dengan adanya Eternal Guard yang membuat dari Renjai harus mundur terlebih dahulu. Ya resiko membawa flicker adalah ya ambush-ambush kayak tadi gitu, yang diinisiasikan dan kombonya juga cepat banget kan. Satu Unbreakable dan juga Eternal Guard yang dikeluarkan, kehilangan setengah HP untuk Renjai, membuat dia harus lebih berhati-hati lagi di bagian bawah. Demon Kite coba untuk ditangkap dengan Momo yang sangat-sangat mengganggu sekali. Bahkan orange buff sepertinya nggak bisa diselamatkan oleh Demon Kite. Pencurian yang sangat berjalan mulus, tapi masalah sekarang turtle akan bisa disecure oleh Aurora. Tapi informasi nggak ada retri buat Zahid. Iya. Ini kesempatan buat Aurora bisa dapetin turtle karena retribution dari Demon Kite-nya juga ready. Sehingga kali ini Todak memang tidak mau memaksakan kehendak ya, lebih memilih untuk mundur walaupun nggak pakai retri Demon Kite-nya, sehingga last hit dari turtle-nya diambil sama Yue. Dan bisa diambil balik loh, ini orange buff milik dari Zayat ya. Tapi untungnya 3 player dari Todak aware akan hal itu, meskipun ada rotasi dari 5 player Aurora di bagian atas sana loh. Ya ini rame banget ya untuk menjaga juga upaya dari Aurora untuk secure ke arah purple buff, orange buff balasannya. Dan masih terbilang cukup aman walaupun
udah mulai maju, ternyata last hit nah itu padahal udah retry loh. Kenapa ya? Dari tadi kita ngeliat udah ada battle of retry tapi entahlah siapa yang dapet. Bener. Dan lewat menit 5 rotasi sudah mulai berjalan terutama untuk Momo di bagian bawah. Oke, ada Eternal Guard terlebih dahulu yang diinisiasikan karena Rene J menahan semua damage yang masuk, Revitalize diaktifkan, Onward Earth Shatter dikeluarkan. Eternal Guard Kopian juga belum mampu menumbangkan sosok dari seorang Gatot Kaca Hazelnut, masih bisa escape di sisi lain. Zaman Force yang dibuka Lady belum mampu membuahkan damage yang banyak untuk Todak. Yap, belum ada point kill yang tercipta lagi ya, dan perlahan ini juga gapnya udah mulai dipersempit oleh teman-teman dari Aurora. Walaupun memang ada sedikit rotasi dari bottom lane juga, walaupun kali ini di lini paling depan sudah mulai dicicil lagi. Sky Piercers yang aktif membuat akhirnya pun dari Hazelnut berhasil untuk dihilangkan Spiral Alpha menuju ke arah seorang D yang terjebak sendirian. Bahkan Zaman Force tidak membuat dirinya selamat dan double kill. Diamankan oleh Domain Kite yang menghasilkan pula kali ini pembalasan dilakukan oleh Aurora, membuat dari Todak kehilangan 3 pemain mereka. Ya sebenarnya agak sedikit miss mungkin dari comms yang dilakukan ya, karena mereka juga tetap kehilangan gitu dari turret di bagian atas, dan malah itu membuat kerugian dengan 2 point kill yang dikantongi oleh Aurora, terutama untuk Domain Kite yang tadi mendapatkan double killnya. Kali ini Todak yang tadi sempat leading sudah mulai dikejar kembali. Memang ada pertukaran dengan satu objektif struktur di bagian bawah, tapi nggak terlalu besar gitu keuntungan yang didapatkan oleh Todak karena mereka kehilangan banyak momen, terutama terpick off D di bagian atas. Alright. Dan sekarang dari Turtle yang ketiga sudah muncul. Ini Turtle 1-2 kan di-share ya. 1-1 nih udah imbang. Dan dalam keadaan yang unggulnya udah lumayan menjauh, Aurora harusnya lebih bisa menguasai area river dan juga objektif kayak gini. Apalagi dari Todak, mereka harus terpaksa mundur. Udah mulai terangkat lagi dengan ada satu buah onward. Kali ini Momo harus terpaksa mundur terlebih dahulu. Hazelnut yang menjadi korban berikutnya, tapi thanks to Revitalize yang membuat dirinya selamat. Avatar of God dari Yue ternyata curian IMU-nya masih bisa mundur, dijemput dengan guiding wind yang tepat oleh Renejai. Oh, itu sangat intens, tapi belum ada korban jiwa di sana. Bahkan Turtle kali ini dipegang kendali oleh Zayed. Dan setidaknya menjadi keuntungan karena tarik ulur yang begitu lama ya. Dan sekitar mahal. setengah menit dan mahal. Akhirnya menguntungkan ke arah Todak. Iya, itu panjang banget loh. Kayak ada yang maju, ada yang tuker, nggak ada yang tumbang. Dan bahkan upaya dari Aurora yang tadi mau coba untuk menguasai area Turtle ternyata di take over. Dan sekarang sudah punya Starlium, udah punya juga dari Feeder of Heaven-nya, dan bahkan walaupun memang KDA-nya masih 0-1-0, tapi dia udah dapetin lagi nih keuntungan untuk nge-boost dari segi goldnya. Iya, tapi jujur dengan 2 point kill yang dipegang oleh Domeng, leading gold udah nggak bisa dihindari lagi oleh seorang Granger ya. Dia udah mulai masuk dalam mode yang sangat menakutkan pastinya dari semua stack di menit ke-7, apalagi lagi-lagi combo Matilda Granger gitu yang memudahkan dia mendapatkan stack demi stacknya. Zayed mencoba untuk ditangkap dengan satu skill Eagle, tapi di bagian belakang sana Domeng yang dipegang kendali, dikejar dengan satu sprint yang dibuka oleh Momo Sempoi, tapi sepertinya masih bisa menyelamatkan nyawa mereka. Di sisi lain Yue terkena Transguard tapi berhasil mendapatkan 1 point kill karena Rene J. Zayed mendapatkan target yang dituju. Dan sebenarnya itu guntingan yang dilakukan sama Todak udah bagus banget ya. Dia nutup jalan pulang dari Domengnya, terus juga dia tahu nih siapa yang bakal dikejar, sehingga walaupun masih belum berhasil untuk dapetin Domeng, seenggaknya ada yang tumbang nih, yaitu Renejai. Iya, dan sebenarnya ini lagi-lagi ya tarik ulur yang sama-sama kuat sih aku bisa bilang. Iya ya. Karena Aurora aja nggak ada keuntungan dari 8 menit game yang berjalan, ya hanya di angka 300 saja, dan itu nggak terlalu berarti karena rotasi yang bagus banget dari Zayed sih aku bisa bilang. Perbedaan 2 level gap itu yang akan mempermudah nantinya untuk di Lord pertama, karena 13 detik menuju Lord ini bakal sangat susah untuk Aurora bisa bertahan apabila mereka gagal untuk tarik ulur sih. Kayak power of retribution-nya juga ya, yang akan cukup berbeda, dan Domeng ini akan menjadi sebuah PR besar bagi Todak harusnya. Karena ya sejauh ini masih aman-aman banget, 100% dari kill participation-nya, 2-0-1, apalagi udah ada Skypit, ada Edward tiba-tiba, Premaurat, oke baik. Oke. Gak apa-apa. Oke. Masih belum ada Promowat pastinya untuk 30 detik ke depan ya kurang lebihnya ya. Tapi lihat gimana, pokingan damage dari That Sonata, Domeng Kite membuat Zaim gak aman, bahkan masih bisa dikejar. Dan satu hit terakhir, Flicker untuk defense. Setidaknya itu bisa membuat adanya miss damage dari satu That Sonata yang terakhir. Tapi kali ini Lord 4 melawan 5, Spirit of Alpha dikeluarkan. Momo coba untuk tabrak, satu Avatar of Guardian yang dibuka serta dengan Unbreakable, momentum yang tepat, tapi Lord berhasil didapatkan oleh seorang Zayed, dan sekarang memang ada point kill yang dipegang oleh Aurora. Hazelnut yang dieksekusi. Oke. Dan itu dia ya, kenapa adalah jawaban
dari Gatot Kaca yang sangat-sangat diprayo. Dari tadi momentumnya Avatar of Guardiania selalu on point dan menjadi momentum tersendiri untuk Todak dan akhirnya membuat dari Zahiet bisa mendapatkan Lord yang pertama yang langsung muncul juga di arah top lane. Domain Kite yang memang ditarget, walaupun memang masih belum tumbang, tapi seenggaknya dari tadi teamfightnya bisa dimenangin loh sama Todak. Iya, tapi tadi tuh kondisinya 4 lawan 5 loh, Ul. Kan ada Zaim yang dipaksa untuk recall tadi ya, untuk mundur dulu menjauh. Tapi dengan adanya Lord yang sekarang bergerak dari base Todak, sepertinya Aurora juga bakal bisa kehilangan beberapa struktur bangunan, terutama di bagian tengah nih yang masih cukup kokoh berdiri. Di bagian atas ada Hazelnut yang membayang-bayangi dengan satu inner turret yang mereka dapatkan. Keuntungan memang sudah dipegang oleh Todak harusnya untuk kali ini, tapi Eternal Guard yang gagal connect membuat itu menjadi skill yang cukup sia-sia ya, karena sekarang bahkan outer turret mid aja masih bisa dipertahankan oleh Aurora. Alright, Renajai, Agent Talisman sudah diselesaikan juga. Akan semakin terjaga lagi dari segi mananya, cooldownnya juga akan semakin cepat. Dan memang Lord tadi dapat sama Todak, tapi belum ada base turret yang hancur juga ya. Bahkan outer middle turret pun masih ada. Gold yang gak terpaut jauh, 11 menit hanya ada total 7 poin kill dari kedua belah tim. Iya, bisa dibilang ini poin kill terkecil kali ya selama 4 match hari ini ya. Karena dari tadi lebih banyak poin kill yang didapatkan juga oleh tim-tim lain di match pertama hingga ketiga. Tapi kali ini memang kedua tim bermain dengan sangat-sangat aman sih. Objektif yang mereka tuju di bagian atas terlihat ada Zaman Force yang diaktifkan with the crown, mencoba untuk menghindar tapi Avatar of Guardian dan juga semua combo-wombo skill yang dihasilkan ke arah Demon Knight berhasil mencabut nyawanya. Yep, itu dia Avatar of Guardian dari Hazelnut yang sangat-sangat selalu bisa menciptakan dan memberikan ruang ya untuk follow up damage dari Todak. Tengganya kali ini outer middle turret pun berhasil untuk dihancurkan walaupun ditukar dengan inner turret bottom lane. Todak walaupun kayak kelihatannya unggul ya, tapi secara gold ini tipis-tipis Aurora juga ya nggak terlalu yang under-under banget. Kayaknya semua tabungannya ada di tangan dari Domeng sih. Kalau sampai ke shutdown kayaknya tuh bakal menguntungkan banget buat Todak ya. Langsung bisa pecah. nge-lead nanti ya untuk gold leadnya. Tapi ya ini masih menunggu untuk objektif selanjutnya dengan item builds yang udah selesai dibuat juga oleh Domain Kite menuju ke arah item terakhir yang bisa saja nih ditujukan mungkin untuk memperkuat lagi dengan satu tambahan item penetrasi tambahan atau Blade of Despair juga bisa. Satu Legend Sword yang udah selesai dia amankan. Masalahnya ada perbedaan memang terasa antara kedua belah gold earner ya, karena masih ada di angka 8.500 gold. Ya itu kan tabungannya ada di Domeng semua nih. 1.600 tuh di Domeng dan kayak oke. Target emang selalu sebenarnya tadi mencoba untuk ke arah Domeng, tapi untuk Todak ya mereka nggak segan-segan nyari kayak Demon Kite yang ditumbangin tadi, bahkan walaupun memang harus all in ya segala macam resource tadi dikeluarin, tapi di menit ke-13 Lord in Hand sekarang sudah muncul. Terlihat adanya kelima pemain dari Aurora yang coba untuk menguasai terlebih dahulu Vision di area rerumputan sebelah kiri. Ini masalahnya Death Sonata dari Domain Kite nyebelin banget ya. Ini Zaim sama Di nggak bisa bebas untuk ada di dalam semak-semak loh. Mereka semua terkena Pokémon damage yang berulang kali diberikan oleh seorang Granger. Dan di bagian lain lihat gimana Zaid juga dipaksa untuk mundur. Momo terpaksa menjauh. Saki Eagle dikeluarkan, melarikan diri dengan sprint, tapi sepertinya masih bisa didapatkan di lini belakangnya. Edward down. Satu momentum yang didapatkan oleh Di membuat keuntungan ke arah Todak. Tapi kali ini sudah ada 4 player yang kembali yang bersiap di area river sana. Yap, dan tadi sama-sama flicker ya Edward dan juga D-nya. Dan akhirnya Di punya damage yang cukup untuk bisa menumbangkan Edward. Sehingga kali ini Todak mereka unggul dari segi jumlah, tapi nggak yang langsung terburu-buru juga untuk langsung eksekusi menuju ke arah Lordnya. Karena Aurora bakal coba untuk paksa teamfight lagi. Circling Eagle, Spear of Alpha menjadi combo wombo yang begitu mengerikan. Mega kill diamankan di tangan dari Domain dan bahkan double kill. Dan membuat kali ini adanya 2 poin kill yang ditabung oleh Aurora. Membuat dari Todak kocar kacir. Zahiatnya pun nggak bisa berbuat banyak selain mundur. Initiate retreat yang dilakukan oleh Todak atas inisiasi balasan oleh Aurora. Ya itu saya thanks ke arah Soke Eagle dari Renajai sih. Satu momentum mengangkat 2 player dan follow-up begitu cepat dengan Spear of Alpha dari Demon Kite. Dan kali ini keadaan berbalik. Lord yang kali dipegang oleh Aurora akan menjadi mimpi buruk untuk Todak. Dan mereka akan memaksakan kembali dengan adanya satu Circling Eagle yang kembali dibuka ke arah seorang Zaid. Dan Zaid berhasil dieksekusi monster kill di tangan Domain Kite. Dan lagi-lagi kita dipukau dengan penampilan dari Granger. Granger. Danger kan? Danger. Sudah ku bilang. Kayak gak prayo soalnya tadi buat Todak. Walaupun sebenarnya pick yang dilakukan sama Todak menuju ke arah Gatot Kaca juga oke banget gitu loh. Tapi ternyata melepaskan Granger juga
jadi PR tersendiri untuk mereka. Walaupun ya tadi kan mau coba untuk trade sama Harriet-nya. Iya. Dan keadaannya sekarang Harriet-nya nggak dapetin space sama sekali nih. Yang tadi bahkan untuk dapetin 1 point kill aja dia harus buang source spell-nya. Betul. Masalah sekarang memang dalam kondisi under, lagi-lagi Hilda nggak bisa berbuat banyak nih ya. Hanya mungkin bisa menunggu momentum aja dari satu Avatar of Guardian dan juga combo dengan Eternal Guard yang dimiliki oleh seorang Zaim. Masalahnya dengan Lord yang sudah enhance bergerak ke arah bagian bawah, mampukah Todak mempertahankan high ground mereka? Base turret tidak bottom lane sudah berhasil untuk ditabrak juga. Pengawalan terhadap Lord yang sudah ter-enhance kali ini. Bulk damage yang terus-terusan dilakukan oleh Domeng membuat dari Todak kali ini harus kocar-kacir mundur terlebih dahulu. Dan lihat damage besar yang disumbangkan membuat dari Zahiet mundur. Tapi setidaknya Lordnya pun masih bisa di-clear. Tapi masih ada Super Wave Minion yang akan berjalan ke arah base turret di tengah. Ini bakal cukup merepotkan sih, karena lagi-lagi sebelum mereka mulai masuk aja, Dead Sonata berulang kali ngebuat member-member Todak tuh mau nggak mau harus mundur dulu. Mereka nggak bawa hero-hero support yang bisa memberikan efek heal kan. Setidaknya ada satu Revitalize dari Hazelnut yang bisa digunakan, tapi ya agak sayangnya gitu, nge-trigger spell untuk bisa sustain di depan untuk teman-teman dari Todak. Yap, dan udah sekarang kayaknya metanya untuk Granger itu lepas sepatu War X. Iya, langsung ya. Langsung. Lebih sustain ya. Lebih sustain ya, bukan nyari Immortal. Karena kayaknya di sini juga domainnya aman-aman aja nih, nggak perlu Immortal ataupun Winter. Tapi wah, ada Eternal Guard, Demon Knight kali ini yang sudah mulai terhampas lagi mundur ke arah belakang. Mencoba untuk maju tapi Godlike pun diamankan di tangan dari Domengnya, akan dikejar kembali karena Renajai akan ada di paling depan terlebih dahulu. 1-1 antara Hazelnut dan Demon Knight. Bukan pertukaran yang adil, tapi seenggaknya ada pertukaran. Iya, dan lagi-lagi ya, ini targeting yang dilakukan oleh Todak memang bisa untuk all in ke arah satu player gitu. Masalahnya selama Domeng Knight masih ada dan juga Renajai masih ada, sulit banget gitu untuk mereka bisa menyapu bersih member-member dari Aurora. Karena semua source yang mereka miliki udah keluar, tapi kali ini terkena efek stun dan sepertinya Domeng Knight didapatkan ter-shutdown sudah Domeng. Edward mencoba untuk escape dengan satu guiding win tapi dikejar balik oleh Momo dengan sprint yang dia inisiasikan menghindar dari adanya Earth Shatter, dan ada Primal Blood yang memang diinisiasikan untuk membalaskan lagi semua damage yang dia terima, tapi belum mampu untuk mendapatkan pertukaran. Ini out of position sih dari Domengnya tadi, benar-benar di depan dan dia nggak expect sama damage-nya D. Iya. Udah sesakit itu. Dan ini momen-momen krusial juga bagaimana Lord langsung bisa di all in, langsung di commit oleh Todak, membuat akhirnya upaya dari Aurora tadi untuk bisa naik ke arah high ground Todak yang memang masih belum berhasil, ini akan semakin kecil lagi karena keadaan sudah mulai dikembalikan keadaannya oleh Todak. Iya, masalahnya tadi memang agak sedikit overextend ya, apalagi sempat kena juga Aku efek pikir stun. mereka bakal nunggu si Demon Knight-nya spawn Iya. sambil nunggu Lord. Karena pas kan waktunya barengan tuh. Benar. Mereka nguasain rivernya, tapi ternyata mereka mau paksa ambil atas. Desperate ya. Tapi kali ini malah mereka mengalami kerugian, dan bahkan yang seperti awal bilang ketika Domeng Knight-nya tereksekusi, langsung semua celengannya pecah dan sekarang menjadi keuntungan yang berlipat untuk Todak karena mereka udah nggak ketinggalan lagi nih dari segi net worth-nya ya. Apalagi dengan Lord yang sekarang bergerak ke arah bagian tengah, sepertinya 3 wave minion coba untuk dilakukan juga secara bersamaan oleh Todak karena di bagian atas, bawah, dan tengah didorong secara bersamaan. Yap, defensif yang akan langsung dilakukan juga oleh Aurora. Lordnya sudah mulai charge in, Evil Queller cicilan dari jarak jauh membuat dari Yue harus kehilangan 1/3 dari HP barnya. Lordnya memang masih bisa di defense sih. Fokus dari Todak juga nggak yang benar-benar langsung ngawal Lordnya di tengah. Mereka bakal mengawal dulu Super Wave Minion di arah atas untuk setidaknya menyicil base turret. Tapi kelima pemain dari Todak sudah mulai masuk, cicilan lagi-lagi bisa diberikan oleh Zahiet. Serangan jarak jauh Evil Queller yang begitu mengerikan. Oke, Avatar of Guardian yang diinisiasikan tapi masih gagal. Memang ada Eternal Guard kopian yang dibuka, tapi ada balasan yang dilakukan, dan kali ini terbagi fokus membuat seorang Hazelnut down, dan bahkan dia dikejar dengan satu flicker. Domeng Knight masih gagal, coba untuk di backup, tapi sepertinya Momo yang didapatkan juga untuk Domeng Knight dengan double yang dia kantongi. Ya, memang targetnya mau coba untuk ngejar ke arah D ya, tapi penyelamatan dari Momo yang akhirnya merelakan dirinya yang tumbang saja 40 detik. Tapi belum ada objektif Lord, sehingga kali ini Aurora mereka bakal coba untuk bisa paksa team fight dengan keunggulan jumlah yang mereka miliki. Tadi terlalu beresiko sih memang karena masih ada base turret juga ya di atas. Dan ketika Avatar of Guardian-nya miss, memang follow up-nya cepat banget dari Eternal Guard kopian yang dibuka sama Yue gitu. Jadi dia nggak bisa escape dengan Unbreakable-nya atau bahkan bisa selamat lebih lama karena target dari Agro Turret itu juga tepat banget menuju ke arah Hazelnut. Tapi kali ini
Dengan dorongan di bagian tengah, mampukah Todak mempertahankan base mereka? Eternal Guard diaktifkan dan dipaksa untuk mundur. Karena memang clear-nya cepat sih, high ground-nya kuat sebenarnya. Ada Vexana ya? Vexana, bukan cuma dari Nether Touch-nya aja ya, atau Curse Blast-nya, tapi dari Eternal Guard-nya juga ya nggak segan-segan gitu loh untuk pertahanin satu base turret di area tengah. Dan Aurora mereka mengurungkan niatnya untuk bisa paksa hal tersebut. Mereka bakal nunggu lagi terhadap Lord yang akan segera muncul, dimana ini adalah Lord yang sudah ter-evolve. Karena kayak kalau tadi mereka paksa tanpa mengkalkulasikan juga, karena Hazelnut juga momonya bentar lagi bakal spawn kan tadi pas upaya mau naik ke area high ground. Agak bahaya. Sebenarnya Aurora sudah belajar dengan over position tadi yang bisa akhirnya dipunish oleh Todak. Dan Lord yang sekarang sudah bakal coba untuk langsung dicicil terlebih dahulu oleh Aurora. Dan sepertinya Todak nggak akan ngebiarin hal ini terjadi karena lane atasnya juga udah mulai bagus sih. Masalahnya lagi-lagi sih dengan gak ada Purify ya. Ini satu momentum aja bisa loh untuk dimaksimalkan apabila momentumnya tepat gitu. Baik dari Eternal Guard-nya Zaim ataupun dari Avatar of Guardian yang dibuka oleh seorang Hazelnut gitu. Tapi masalahnya lagi-lagi tarik ulur. Dan memang dengan base turret yang hancur di atas, mau nggak mau nih semakin ditarik ulur semakin lama, udah pasti akan menguntungkan ke arah Aurora. Karena sekarang udah mulai muncul lah gitu untuk wave selanjutnya. Nggak buru-buru ya, kayak tadi sebenarnya udah keadaannya ada tabrakannya pas gitu loh. Dan sekarang udah mulai terjadi penumpukan super wave minion yang akan mendistract pemain-pemain dari Todak dan setidaknya memaksa mengirimkan satu pemain ke arah atas. Dan kayaknya mungkin Momo yang bakal dikirim, tapi positioning dari Zahiet yang ternyata udah mulai ketahuan juga, harus berpindah posisi terlebih dahulu. Jangan sampai ke pick off karena ini momen yang cukup krusial. Itu dia satu buah kejutan dan bahkan Winter Crown tidak membuat dirinya pun harus bisa bertahan lebih lama lagi dikejar. Tapi untungnya Zahiet masih bisa kabur. Renejai dengan adanya serangan kejut bahkan Immortalnya pecah kali ini. Mencoba untuk masuk tapi ternyata balasan dilakukan oleh Demon Knight dengan Espiral Alpha berhasil juga membuat dari Dinya pun harus tumbang. Pertukaran terjadi antara kedua belah God Laner tapi Hazelnut Immortalnya sudah mulai pecah. Kali ini double kill diamankan oleh Demon Knight juga dan satu sosok Zahiet sang jungler dia harus dikirim ke arah top lane untuk bisa nge-clear karena lihat base-nya tercicil. Wow, dan bahkan lihat gimana Zaim pun dieksekusi. Memang ada Zahiet yang sekarang menjaga satu pertahanan terakhir yang dimiliki oleh Todak. Tapi masalahnya 4 melawan 2, mereka harus merelakan Lord yang sudah evolve ini ke tangan dari Aurora. Memang ini sangat-sangat merepotkan sekali untuk Todak karena mereka tadi terbagi untuk fokusnya. Di sisi lain, Zahiet yang dikejar-kejar sama Mateo itu juga nggak bisa berbuat banyak loh. Dia killing immortalnya di sana. Iya, ini tadi kayak semuanya komit dan langsung hilang loh karena kayaknya defensive item dari Zahietnya ini minim sekali ya. Iya. Meskipun ada pun, tapi ya ketemu sama Domeng yang udah jadi full kayak gitu, kayaknya udah nggak bisa bertahan juga sih. Dan pertukaran antara kedua belah gold laner memang terjadi dan wah, udah langsung pakai rapid boots ya dia buat ngejar dan ngebantu adanya follow up terhadap Lord yang sudah berjalan juga di arah top lane. Base turret di arah mid lane bakal coba untuk dipaksa terlebih dahulu, tapi setidaknya sekarang masih bisa di-clear secara tipis-tipis oleh Todak. Ya, masalahnya sekarang ada Lord Evolve yang ada di bagian atas dan mau nggak mau member-member Aurora juga harus menempel karena Lordnya agar pasif dari Lordnya ini bisa berjalan. Dan sepertinya kedatangan dari Domeng Knight di waktu yang sangat-sangat tepat mencoba untuk menabrak langsung ke dalam lini pertahanan dari Todak dan membuahkan 1 poin kill karena Momo memang berhasil mengeksekusi, tapi Zahiet juga dihilangkan. Satu Avatar Guardian jadi penyelamat untuk teman-teman dari Todak karena sekarang Aurora masih dengan 5 membernya double untuk Domeng dan Aurora secure game yang pertama. Yap, walaupun memang sengit sekali dari awal game di mana mereka cukup pasif untuk